Yang terhormat Raja dan Sultan Senusantara, yang kami hormati Rektor Universitas Kuningan beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Amin. Pada hari ini akan berlangsung acara silaturahmi Raja dan Sultan Senusantara di kampus Universitas Kuningan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Raja dan Sultan Senusantara di kampus kami di Universitas Kuningan. Yang pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Rektor Universitas Kuningan yang kami hormati Bapak Dr. Haji Dik Haryadi SE/MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para Raja Sultan Nusantara, yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di kampus Universitas Kuningan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat datang di kampus Universitas Kuningan, kampus pertama atau universitas pertama yang ada di Kabupaten Kuningan. Satu hal yang tentu menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami Sivitas Akademika Universitas Kuningan ketika menjadi salah satu tempat dari rangkaian pertemuan para Raja dan Sultan Senusantara di Kabupaten Kuningan. Kami aturkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, dan mohon maaf barangkali dari sisi tempat ada yang kurang berkenan, karena beginilah keadaannya kampus Universitas Kuningan sebagai salah satu kampus yang ada di daerah. Tetapi apapun, ini adalah ungkapan rasa bangga dan tentunya rasa syukur dari kami atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan para Raja Sultan Senusantara dan juga mungkin tamu undangan yang saat ini hadir di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum silaturahmi antara para Raja Sultan Senusantara khususnya dengan kami di Universitas Kuningan, yang tentu menjadi bagian dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan maupun di Indonesia secara umum. Mungkin selama ini saya hanya bisa membaca dari literatur begitu ya, berbagai kerajaan, raja dan sultan yang ada di Nusantara ini. Tapi alhamdulillah hari ini bisa bertemu wajah gitu ya, bisa bersilaturahmi, dan kampus kami dijadikan sebagai salah satu tempat di mana kehadiran para raja, sultan dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini berkumpul di sini.
Lagi ini sebuah momentum yang bagi kami sangat langka gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang di kemudian hari dalam acara yang berbeda mungkin tidak perlu sungkan untuk mampir di Universitas Kuningan. Kami sangat terbuka karena kampus Universitas Kuningan terbuka untuk semua masyarakat. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Raja Sultan Nusantara yang saat ini bisa atau dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dengan kami para zuriyah keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Lebih tepatnya saya berbicara di sini sebagai perwakilan daripada zuriyah ataupun keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon, mewakili para sesepuh, mewakili para wargi keturunan yang mungkin saat ini saya dipercaya untuk berbicara, untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang amat setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Raja Sultan Nusantara sehingga bisa dapat bersilaturahmi dalam agenda kami pada salah satu akhir pekan ini. Yang berikutnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika permohonan kami para zuriyah atau keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon sedikit mengganggu waktu serta aktivitas Yang Mulia Raja Sultan Nusantara. Insya Allah kita semua pada pertemuan kali ini semoga mendapatkan keberkahan serta ridhoan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Kuningan yang mau bersama-sama dengan kami para keturunan zuriyah Sunan Gunung Jati untuk menyambut Yang Mulia Raja Sultan Nusantara pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Universitas Negeri Kuningan yang selama ini mampu menjaga serta melestarikan nilai sejarah dan budaya yang ada pada keluarga kami, keluarga zuriyah atau santana daripada keturunan wargi Sunan Gunung Jati Cirebon. Mungkin itu sambutan singkat dari saya mewakili para sesepuh serta para wargi keturunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, salam kebajikan. Beta Raja Samu-Samu 6 Koning Stambung dari Maluku. Lengkap beta adalah Ulkulatu ML Beni Ahmad Samu-Samu. Beta terima kasih bisa duduk di podium Universitas Kuningan yang baru pertama kali beta injak atau beta kunjungin. Mungkin ada kurang lebih 2010 atau 2011 beta pernah datang ke Kuningan, tetapi waktu itu diajak sama Pak Dede Yusuf saat masih menjadi wagub, dan juga Gubernur serta Pak Taufik yang punya usaha di bidang pariwisataan. Ini beta baru pertama masuk kota Kuningan. Nah inilah, dan beta bersyukur bahwa beta sudah sampai di sini dalam
dalam perjalanan tadi kita dalam rombongan kurang lebih ada 12 kendaraan dari Bogor kumpul Jakarta, lalu kita kumpul lagi di KM 57 rest area. Baru dari sana kita sama-sama menuju ke kampus Universitas Kuningan yang menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah Kabupaten Kuningan khususnya. Dan tadi dalam perjalanan Maijen Arif masih dalam perjalanan, mungkin kalau nggak salah baru sampai Brebes, kemudian Habib Sehan Sahab dan rombongan baru nyampe Indramayu. Jadi semua akan ke sini. Insya Allah kita bisa berkumpul di sini. Dalam hal mana pada kesempatan saat ini Beta mengucapkan terima kasih atas undangan dari zuriat Sunan Gunung Jati untuk Beta bersama saudara-saudara Beta dari kerajaan yang lain, kemudian ada dari pemerhati dan lain-lain yang cukup, termasuk para ulama dan keluarga Beta yang cukup ada di sini, yaitu bisa untuk menerima undangan, dan kita insya Allah akan sampai selesai dan kita ikutin yang pertama. Dan salam hormat Beta beserta rombongan baik kepada zuriat yang saat ini ada maupun yang ada di luar ruangan atau masih ada kegiatan di luar. Itu ucapan terima kasih kami. Yang kedua, lebih khususnya adalah Sohibul Bait, yaitu Rektor Universitas Kuningan yang sudah mau menerima, menyambut secara langsung. Dan tadi Beta di bawah mungkin kita cuma sembari bercanda karena Beta memang sengaja tidak masuk dulu. Biasalah kelakuan Beta tuh kalau acara-acara Beta mau di belakang gitu kan. Kadang-kadang Beta duduk di belakang gitu kan. Nggak taunya begitu Beta lagi dicari sama Tuan Hamzah, Pak Rektor ada di sebelah Beta, Beta nggak ngeh lagi gitu kan. Jadi Beta bilang, jangan ribut-ribut, biarin aja, nggak ada yang tahu. Nggak tahu Pak Rektor lagi berdiri, enggak. Terima kasih. Tadi saya sampaikan yaitu tambahan atau lanjutnya, yaitu Yang Mulia Hajah Lili Wahid, adiknya Gus Dur, putri pahlawan nasional dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, sebetulnya mau ikut sampai dengan tadi malam. Nggak tahunya beliau dilarang sama dokter jantung, nggak boleh ikut. Jadi beliau semua yang tidak hadir menyampaikan salam hormat, salam silaturahmi. Itu yang beliau sampaikan dari yang berhalangan hadir. Namun alhamdulillah dari pagi kita sudah kumpul dan sudah sampai di sini, yaitu selain diri Beta sendiri, Beta perkenalkan di sebelah kanan Beta adalah minta maaf. Karena bahasa yang paling mudah untuk tidak berbuat dosa adalah berkata maaf dulu. Kalau ada kesalahan udah minta maaf. Beta kenalkan Kolonel Infanteri Wayan Eka Sundawan, beliau dari Kemhan. Beliau juga adalah Dewan Pengawas dari Silatnas Raja Sultan Nusantara. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah Habib Haji Hussein Al-Atas. Ini tokoh nih. Jadi kalau umpamanya tokoh kami, nah ini salah satu penggerak
Beta juga di kami juga, tapi gerakannya sedikit aja, nggak boleh banyak. Majelis Bangsa juga beliau, tapi kesini tidak ada unsur-unsur politik dan unsur lainnya kecuali bagaimana kita menjalin silaturahmi seperti yang Allah sukai. Menjalinlah hubungan baik, jalinlah hubungan silaturahmi, insya Allah engkau mendapat panjang umur, rezeki dan lain-lain manfaat yang Allah berikan. Nah, itu ada. Kemudian beta kenalkan juga, yaitu dari Kesultanan Jambi. Ya, boleh berdiri supaya yang hadir itu mengetahui. Katanya Raja Samu-Samu sama rombongan dari mana saja sih? Kira-kira gitu. Okay. Kemudian selain Kesultanan Jambi ada peneliti budayawan, yaitu Adinda Yang Mulia Pia Diki. Ya, ini adalah dia ahli peneliti khusus untuk wilayah Jambi, Sumatera Barat dan sekitarnya. Kemudian di sebelah kanan, arah ke kanan aja nih, yang di muka. Jadi kelihatan dulu mukanya, gitu kan. Mewakili dari Kesultanan Banten. Assalamualaikum. Kemudian satu rombongan ya. Rombongan. Kemudian dari Kesultanan Riau Lingga, boleh kita minta berdiri. Terima kasih. Kemudian dari Kedaton Jayakarta, Yang Mulia Masud Pangeran Masud KRT KRAT Masud Toyib Adiningrat. Kemudian dari Terah Kerajaan Sriwijaya, Yang Mulia Eli Juniati. Jadi kalau umpamanya kemudian turut hadir di sini adalah cucu Raja Luhur dari Serang. Kemudian juga hadir yaitu Ketua BPF atau Badan Pelaksana Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara 6, yaitu Dr. Aji, adalah bangsawan dari Kalimantan Timur. Beliau juga dokter kepresidenan. Beliau juga mantan kepala rumah sakit pusat Pertamina, dan beliau masih aktif di rumah sakit Pertamina. Jadi kalau ada yang sakit-sakit, kesempatan bisa gratis. Betul. Tolong enggak Pak, perkenalkan diri aja supaya beta nggak salah-salah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratu Enom dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Dari Kesultanan Banten. Terima kasih. Ya. Ini memperkenalkan ya. Jadi saya memperkenalkan Maaf. Datuk Musril. Ya. Silakan. Salam. Dari Ketua para Warisan Adat Raja Sultan Nusantara DKI. Oh baik, terima kasih. Ada yang beta dari MBI, Dokter, Profesor, supaya beta nggak salah sebut nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juniornya beliau di depan saya, kebetulan Dokter Zulkifli. Saya koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta rombongan dengan tim pengkaji Melayu, pusatnya di Jambi. Itu namanya Profesor Dr. Yusri Andra dari Universitas Negeri Jambi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari keluarga Banten ada dari Rumah Mulia, dari kami dari Trans Sultan Ageng Tirtayasa. Saya didampingi dengan istri saya Ratu Malika Bulan dan juga adik ipar saya juga Radita Tambang dan juga Yangga dan istrinya. Dan kami juga selain dari Trans Kesultanan Banten juga ada keturunan dari Panembahan Singapura Bangsa Kawang dan Arya Tangerang. Jadi demikian omongan kami. Demikian perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-syukurafa amamah. Yang saya muliakan segenap para tamu undangan, khusus Syekhul Bait, yaitu Rektor Universitas Kuningan, dan para sultan, para raja yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT dan bisa menghasilkan hal-hal penting yang tentunya akan bermanfaat bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan bermanfaat bagi negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu negara itu akan menjadi negara yang besar, akan menjadi negara yang maju, yang kokoh, tergantung kepada jati diri bangsa itu sendiri. Bicara masalah jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sekali lagi, jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi memang benar negara kita ini bukan negara agama, tapi bangsanya adalah bangsa yang beragama. Karena agama adalah isinya adalah nilai-nilai luhur, adab, sopan santun, akhlak. Itu di dalam agama seperti itu. Dan anti penjajahan, anti kezaliman, anti kebohongan. Nah, itu adalah nilai luhur di agama itu. Jadi kalau yang tidak suka dengan agama di negeri ini ya tidak pantas untuk hidup di negeri ini. Maka itu leluhur kita, para pendiri bangsa kita mereka adalah orang-orang yang beragama dan menjunjung tinggi nilai agama. Maka Pancasila pun sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa negeri kita adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai agama. Nah, nilai agama itulah yang akhirnya dipersatukan di dalam satu bangsa, dalam kebangsaan, di dalam tuangkan dalam moralitas dan hukum dalam Undang Dasar 45 dan Undang-Undang turunannya. Oleh karena itu maka kita cukup bangga bahwa kita adalah bangsa yang punya jati diri. Dan ini yang harus kita pertahankan. Tentunya yang akan mengganggu kita adalah satu ideologi yang tidak suka dengan agama. Agama itu tidak penting, agama itu perusak, agama itu menjadi sumber konflik. Nah, itu ada seperti itu pemikiran. Nah, itu yang menjadi musuh daripada bangsa Indonesia. Lalu yang kedua perlu kita sampaikan, satu negara itu akan maju, satu negara itu akan menjadi negara yang kuat dan besar, itu tergantung kepada kedaulatan. Kedaulatan itu bisa teritorial, bisa non teritorial. Kalau teritorial jelas batas-batas wilayah, Pak ya. Karena pertahanan itu teritorial kita jaga. Tentunya itu tupoksi daripada TNI. Yang di bawah undang-undang itu.
Tapi yang non teritorial ini sangat luas, ya, kedaulatan non teritorial, politik, ekonomi, pendidikan, ya, kebudayaan, itu semua adalah kedaulatan. Izin Bib, Ya. kita silaturahmi. Izin. Penyampaian silaturahmi. Oh ya, ya. Ya, itu saya kira di dalam silaturahmi ini kita harapkan nanti akan terjadi interaksi, saling menguatkan, saling asah, saling asuh, sehingga hasil daripada silaturahmi ini akan menjadi sebuah nilai yang akan memberikan kontribusi kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Santiho Rahayu. Yang kami muliakan Sekjen Silatnas, yang mulia Raja Samu-Samu, Rektor Universitas Kuningan, para tokoh agama di sini yang luar biasa hari ini, para yang mulia Raja Sultan, Datuk, Pelingsir, tokoh adat, pemangku adat. Ini luar biasa, suatu pertemuan yang betul-betul Allah meridhoi. Kita sampai di sini ya, dengan persiapan yang tidak lama, yang mulia, bisa kita dipertemukan. Dan di sini pun saya senang sekali ada tokoh dari Perjuangan 45, saudara kami Dr. Zul, ya, teman-teman seperjuangan. Kami, saya El Yuniarti, sudah pernah tugas dari Kementerian Dalam Negeri, sudah hampir masuk 2 tahun nanti bulan Juli. Ya, selama 38 tahun ya kami mengabdikan diri. Ada di kepengurusan Korpri Pusat 19 tahun, dan alhamdulillah pada masa reformasi 1997-1999 saya anggota MPR RI. Nomor saya 78 dari utusan perimbangan Provinsi Bengkulu. Dalam konteks saya sebagai pegawai, pada masa itu saya diutus dari Provinsi Bengkulu, dan di Kementerian Dalam Negeri sempurna rasanya tugas kami mengemban tugas di Polek Sosbud, tinggal hankamnya untuk di Pothannya. Jadi dalam hal ini tugas terakhir kami itulah kita bisa mensinergikan daripada organisasi dan melahirkan ya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007, di mana tempat kita bisa bertemu para tokoh adat istiadat, para raja, sultan, datuk, pelingsir dalam konteks keraton dalam rangka pelestarian budaya di daerah, sehingga sampai saat hari ini ya kita masih bisa melestarikan dan meneruskan. Dalam hal ini tentunya ya kita melihat setelah di apapun ya kunci kita tetap tiba wadah NKRI. Kita konteks bela negara dalam kondisi saat sekarang ini. Bicara bela negara, kita bisa melihat ya apa yang kurang dari negeri ini, yang tadi mungkin dari forum rektor di sini tidak lain bagaimana kita mencintai negeri ini. Saya setelah purna tugas, saya ya dititipi orang tua sepuh baik dari Gedung Juang 45 Perintis, ada sebuah yayasan Kampung Nusantara. Yayasan ini masih kertas putih yang mulia ya. Mari nanti kita isi bersama. Karena niatnya di situ bagaimana kita menyikapi ke depan, kita kembalikan action real back to basic ya. Bidang pertanian, perikanan, peternakan, desa terpadu, desa wisata spiritual Nusantara. Mungkin inilah kekuatan yang menyatu nanti yang mulia, kita mengisi daripada persatuan dan kesatuan kita. Kita melihat negara ini dalam kondisi saat ini diperlukan kekuatan yang luar biasa untuk kita bersatu ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi nasional Silatnas yang membawa kita ke kota kenangan keluhuran Kuningan ya, Cirebon. Kalau kita melihat kesejarahan daripada di Provinsi Jawa Barat ya,
menyatu semuanya. Kuncinya kita menyatu. Saat sekarang ini mari kita musyawarahkan ya. Kalau kita tanya apa yang kurang, itu yang kita rapikan ya. Terima kasih yang mulia, mudah-mudahan saya sudah lebih merdeka karena saya saat sekarang ini darah rakyat Cilacap juga ya, meskipun darah kami ya darah dari Besemah, dari Sriwijaya. Besemah itu yang melahirkan kerajaan Sriwijaya, jadi lebih tua lagi mungkin nanti. Inilah satu biung, satu induk di negara kesatuan Republik Indonesia, keluhuran tadi. Nah, kenapa saat sekarang ini begitu kita bukan minta perhatian, tapi penting, karena tidaklah merdeka Republik Indonesia bila tidak ada pendelegasian daripada Raja Senusantara pada masa lalu. Mungkin ini ada kaitan dengan kekinian. Kita menyangkut masalah karuhun, kejayaan, kekayaan di Nusantara ini yang harus sama-sama ya kita buka. Syukur-syukur sudah bisa ya, bisa tugas-tugas yang diemban para keluhuran ini dari berbagai macam dimensi raja, sultan, pemangku adat, adat istiadat ya, untuk menjadi yang terdepan kita sama-sama menyatukan pikiran kita, memberikan solusi buat bangsa kita. Demikian mudah-mudahan pengabdian kami selama 40 tahun ya sebagai aparatur, juga kami juga sekarang sebagai banyak pembina daripada ormas-ormas. Nah, ini dari kampus Kuningan ini luar biasa yang mulia. Kita bisa memulainya dengan program action yang bisa kita persembahkan. Terima kasih. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta selaku Sekretaris Jenderal Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara. Di depan para hadirin, kebetulan nih Dewan Penasehat Utama yaitu Majen Arif sama Dewan Penasehat Media yaitu Habib Sehan dan yang lain. Namun Dewan Pengawas ada. Izinkan beta memberikan penghargaan. Tidak seberapa nilai kalau dihitung rupiah, tapi kalau mau dihitung nilai historisnya atau sejarahnya, termasuk nilai yang terkandung di dalam apa yang akan beta berikan adalah tidak ada nilainya. Jadi izinkan beta untuk menyematkan penghormatan Bin Silatnas kepada Rektor Universitas Kuningan sebagai keluarga besar Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia. Pada mewakili Juliat Sunan Gunung Jati, beta atas nama Raja Semusamu selaku Sekjen Silatnas memberikan pin penghormatan kepada Tuan Hamzah, Raden Hamzah sebagai keluarga besar daripada Silaturahmi